Kalian pernah dengar nggak dengan istilah inflasi? Istilah yang sangat sering diucapkan khususnya dalam perekonomian Indonesia. Namun, tidak semua orang paham dengan istilah itu. Inflasi yaitu di mana kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tapi nilai rupiahnya malah turun. Menurut data Badan Pusat Statistik, di Indonesia sendiri pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 2,61% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,56. Inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb sebesar 5,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 120,82 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,63% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,16. Artinya, jika kalian menyimpan uang di tabungan atau di bawah bantal pada Desember tahun 2022, maka pada Desember 2023 uang kalian itu nilainya akan berkurang sebesar 2,61%. Nah, agar mudah dipahami, kita akan contohkan dalam bentuk barang. Jika kalian membeli roti pada tahun 2022, seharga Rp10.000, maka saat kalian membeli roti yang sama pada Desember 2023, kalian tidak dapat lagi membeli roti dengan harga tersebut. Terdapat kenaikan pada harga roti sebesar 2,61% dikarenakan ada penurunan dari nilai mata uang. Itulah yang disebut dengan inflasi. Terus bagaimana caranya agar uang kalian tidak habis dimakan inflasi? Atau bahkan bisa jadi bertambah nilai? Salah satu caranya, kita harus pintar-pintar berinvestasi. Jika kita ngomongin investasi, pasti di pikiran kita investasi itu hanya dalam bentuk emas, properti, atau saham. Itu sebenarnya nggak salah sih. Tapi kalian tahu nggak, ngomongin investasi nggak melulu hanya tentang aset yang saya sebutkan tadi. Sangat banyak aset investasi lainnya yang mungkin berpotensi buat kita lebih cepat kaya jika kita benar cara berinvestasinya. Khusus di video ini saya akan berbagi informasi tentang 5 aset investasi yang berpotensi bisa buat kita cepat kaya, yang mungkin jarang kalian dengar atau bahkan sempat kalian abaikan, baik itu yang beresiko rendah maupun yang memiliki resiko tinggi. Di akhir pembahasan nanti saya akan beritahu satu instrumen investasi yang untuk memulainya cukup dengan modal kecil serta memiliki resiko yang sangat rendah dan pastinya sangat cocok buat anak muda yang baru mau mulai berinvestasi. Karena untuk memulainya kita tidak harus memiliki keahlian khusus. Dijamin deh, setelah kalian nonton video ini kalian akan jadi investor yang lebih cerdas lagi. Jadi, nonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dengan investasi fisik yang mungkin hampir semua orang tahu. Properti. Kalian pasti sering dengar yang namanya properti. Ya, properti adalah salah satu jenis instrumen investasi yang memiliki nilai tambah cenderung stabil dan juga digandrungi banyak orang. Investasi yang nilainya stabil dan harganya cenderung terus naik dan sangat cocok untuk kita yang akan berinvestasi jangka panjang. Itulah kelebihan dari properti. Harga properti itu jarang banget turun. Perhatikan deh, nilai harga properti itu dari tahun ke tahun cenderung naik terus. Jika kita lihat dari data Bank Indonesia, penjualan properti residensial pada triwulan pertama tahun 2024 tumbuh sebesar 31,16%. Meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,37%. Didorong peningkatan penjualan pada seluruh tipe rumah. Coba bandingkan dengan investasi lain seperti saham ataupun kripto yang harganya bisa naik turun secara drastis. Selain keuntungan dari kenaikan harga jual, kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan secara rutin dengan menyewakan properti yang kita miliki. Untuk membeli properti pastinya tidak sembarangan. Sebelum kalian membeli properti, pelajari terlebih dahulu lokasi sekitarnya. Carilah tempat keramaian seperti pusat kota, perkantoran, bahkan mungkin dekat dengan kampus atau universitas. Karena di lokasi itu akan menjadi magnet buat orang yang untuk memilih tempat tinggal. Di lokasi sekitar kampus misalnya, kalian bisa menyewakan propertinya untuk kos-kosan dan itu akan menambah pendapatan kalian secara pasif. Selain properti, nilai investasi yang gak kalah pentingnya dan memiliki nilai jual yang terus naik yaitu tanah.
Beda dengan properti yang memiliki nilai jual terletak pada bangunannya, kalau tanah yang membuat nilai jualnya naik yaitu kondisi wilayahnya. Tanah yang berada di lokasi strategis seperti pusat kota, dekat pusat perbelanjaan, atau dekat dengan tempat-tempat wisata, biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Selain dari pusat kota atau tempat keramaian, kalian juga bisa mencari tahu apakah nilai tanah di suatu wilayah itu akan naik dengan cara mencari tahu tata ruang atau perencanaan kotanya. Biasanya setiap kabupaten atau kota memiliki rencana tata ruang atau master plan buat ngembangin daerahnya. Baik itu pembangunan pusat kota, tempat wisata, pasar, atau tempat keramaian lainnya. Kalian bisa riset 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan dibangun apa. Nantinya pasti harga tanah di sekitar daerah yang akan dibangun akan berdampak yang signifikan terhadap nilai jual tanah di sekitarnya saat pembangunan itu dilaksanakan. Kalian juga bisa mencari tanah di sekitaran daerah yang akan dibangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, dan juga stasiun. Biasanya, begitu infrastruktur itu jadi, harga tanah di sekitar juga akan mendapatkan imbas. Harga tanah di sekitar juga ikut naik sering dengan perkembangan infrastruktur yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke dalam investasi yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno, yaitu emas. Kalian pasti sudah nggak asing dengan yang namanya emas. Sejak zaman kerajaan kuno dahulu, emas sudah dijadikan sebagai perhiasan berharga dan dijadikan sebagai tanda dari kekayaan seseorang. Semakin banyak emas yang dimiliki, maka semakin kaya orang itu, dan itu berlangsung sampai sekarang. Selain bentuknya yang mewah, emas juga jadi salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai cukup stabil dan harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Bayangin aja, 5 tahun yang lalu, tepatnya 4 Mei 2018, harga emas itu hanya berkisaran antara Rp670.000. Dan 5 tahun berjalan, pada tanggal 4 Mei 2023, harga emas naik kisaran di harga Rp1.077.000 per gramnya. Dan hari ini, saat video ini dibuat, harga emas sudah melambung di angka kisaran Rp1.341.000 per gramnya. Ini menunjukkan harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hampir 100% sejak Mei 2018 sampai saat video ini dibuat. Nah, bagi kalian yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas, disarankan untuk membeli emas dalam bentuk batangan kecil. Alasannya agar kalian bisa mendapatkan harga emas yang lebih murah dibandingkan emas yang sudah berbentuk perhiasan. Karena emas yang berbentuk dengan perhiasan akan sedikit lebih mahal karena ada biaya tambahan untuk pembentukan emas tersebut menjadi perhiasan. Selain itu, emas batangan juga lebih mudah untuk dijual saat kita mendadak perlu uang. Nah, setelah kita membahas investasi yang ada sejak zaman kerajaan kuno, sekarang kita akan bahas ke aset investasi dalam bentuk digital yang lagi ramai dibicarakan di kalangan milenial dan juga Gen Z, yaitu Bitcoin. Beda dengan mata uang biasa yang dicetak di setiap negara dan dikontrol serta diawasi oleh pemerintah maupun bank sentral, Bitcoin adalah mata uang kripto atau alat pembayaran digital yang dikenal sejak tahun 2009. Bitcoin itu terdesentralisasi dan nggak dikontrol oleh pemerintah dan nggak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Disebut aset digital karena jumlah Bitcoin yang beredar di seluruh dunia tidak lebih dan tidak kurang hanya berjumlah 21 juta koin. Karena jumlahnya yang terbatas, itulah menjadi alasan kenapa Bitcoin sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami inflasi. Bayangin aja, saat pertama kali dirilis di tahun 2009, harga Bitcoin itu hanya sekitar Rp76.000 per koinnya. Dan per hari ini, kalian bisa lihat sendiri harga Bitcoin sudah tembus di harga 1 miliar lebih. Dan kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan nilai Bitcoin akan terus melonjak naik. Sampai saat ini, Bitcoin dikenal sebagai mata uang kripto terbesar di seluruh dunia. Selain Bitcoin yang mungkin harganya sudah melambung tinggi dan untuk membeli asetnya pun membutuhkan modal yang besar, ada juga nih cryptocurrency yang saat ini memiliki nilai aset kecil namun memiliki potensi kenaikan harga yang sangat signifikan, seperti Bitcoin di masa yang akan datang. Contohnya ada Ethereum, di mana Ethereum sendiri sudah menembus di harga 57 jutaan untuk satu Ethereumnya. Selain itu ada juga kripto baru yang bermunculan dengan harga yang cukup terjangkau seperti Litecoin, di mana untuk harga satu Litecoin saat ini di harga 1.200.000-an. Nah, jadi ibaratnya untuk koin kripto, Bitcoin itu sama halnya dengan emas di aset kripto, dan koin lainnya seperti Ethereum,
Litecoin, sama halnya dengan perak dan perunggu. Ada hal yang sangat penting nih sebelum kalian terjun ke dunia investasi kripto. Kalian harus paham betul dengan analisis teknikal dan fundamental. Jangan asal beli. Jangan asal lihat orang untung besar, kalian mau langsung terjun tanpa mempelajari analisisnya terlebih dahulu. Beda halnya dengan properti atau emas yang cenderung memiliki nilai fluktuatif stabil dari tahun ke tahun dan harga belinya pun cenderung naik. Di cryptocurrency memiliki tingkat resiko yang cukup besar. Bahkan, kalian bisa kehilangan seluruh harta yang kalian miliki jika kalian tidak berhati-hati dan tidak memahami analisa teknikal dan fundamental dari sebuah aset. Analisis teknikal dan fundamental dalam investasi Bitcoin adalah hal yang sangat wajib untuk dipelajari. Kita sudah membahas beberapa aset investasi, mulai dari aset investasi yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno seperti emas, aset investasi yang memiliki nilai risiko tinggi seperti kripto, maupun aset investasi yang memiliki nilai risiko rendah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada nih, aset investasi yang sangat direkomendasikan untuk pemula yang ingin terjun ke dunia investasi atau yang ingin coba berinvestasi, yaitu reksadana. Singkatnya sih, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif. Uang kita dikelola oleh orang yang profesional, jadi reksadana merupakan instrumen yang investasinya yang tergolong aman. Enaknya di reksadana kita tidak harus mempelajari semua jenis investasi seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Karena uang kita sudah dikelola dengan profesional yang sudah sangat ahli di bidangnya. Nah, kenapa sih reksadana merupakan salah satu pilihan instrumen investasi terbaik buat anak muda? Karena berinvestasi di reksadana itu modalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Dan dana yang kita investasikan pun tergolong cukup aman karena dikerjakan oleh orang profesional. Itu alasan mengapa reksadana merupakan salah satu pilihan instrumen investasi yang sangat direkomendasikan buat pemula. Nah, kita sudah membahas beragam jenis investasi yang bisa kita mulai dari modal kecil sampai dengan modal besar. Dan juga kita sudah membahas jenis investasi yang memiliki resiko tinggi sampai dengan resiko rendah. Nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga sedikit materi tadi bisa membawa wawasan buat kita dan menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin memulai berinvestasi. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman, keluarga, sahabat, dan juga ke orang banyak biar mereka juga mendapatkan ilmu yang kalian dapat.